Kanvas sejatinya, dialah yang dapat bernapas. Persis sepertimu. Perhatikan, kupu-kupu ini hidup berkatmu. Jika selama 5 tahun berturut-turut, bermimpi bermesra dengan orang yang sama, namun tak pernah bisa melihat wajahnya dengan jelas, apakah ini suatu penyakit atau justru pertanda? Sayang, kakak pengawal yang kau inginkan sudah tiba. Dia hebat, tangguh, dan sangat tampan. Silahkan dinikmati ya. Baiklah, kirimkan datanya padaku. Kau pengawal yang disebut di telepon itu, bukan? Benar, Siapa namamu? Jinsi. Jinsi. Bagaimana penulisannya? Perasaan ini. Mengapa terasa begitu familiar? Perasaan ini. Mengapa terasa begitu familiar? Aku ingin kamu. Di tiap inci tubuhku, menyisakan jejak. Sudah paham? Aku sudah dapat menulis namanya. Profil diriku semestinya juga sudah kau ketahui, bukan? Tidak tahu? Beritahu aku. Aku seorang aktor. Fansku cukup banyak. Pastinya, di dalamnya ada beberapa yang lumayan merepotkan. Maka, kau harus memastikan bisa tiba dalam 5 menit, serta selalu siaga. Gampang. Baik, jika tak ada keberatan lagi, mari kita bahas upahmu. $300.000 Per tahun, per bulan. sebelum pajak, Sebelum tidur. Mengapa? Bos mau mengurusku setelah tidur juga? kurang ajar sekali. Kuharap kemahiranmu. Setara dengan sikapmu. Baik, ini harga final, $300.000. Gaji per bulan, setelah pajak. Misi pertamamu hari ini, di karpet merah Festival Fashion, jaga aku. Deal. Ikuti aku. Ying Chan, selanjutnya yang melangkah di karpet merah festival mode ini adalah aktris top yang baru saja menyabet gelar aktris terbaik dunia, Ying Chan. Ying Chan, lihat ke sini. Ying Chan, Karirnya memuncak sejak debut. Sejak itu tawaran akting tak ada habisnya. Kontrak iklan pun terus berdatangan. padahal ia bisa saja menjadi putri kecil kota Gang, tetapi ia justru memilih menempuh hidup keras di industri hiburan. Mungkin semua ini demi cinta. Ying Chan, dia dan bosnya, Shang Lubai, benar-benar pasangan yang tumbuh bersama sejak kecil, mirip kisah romansa bos di industri hiburan, sungguh menggemaskan. Maaf bos, saya terlambat 1 langkah. Maaf bos, aku terlambat selangkah. Segera tinggalkan dunia hiburan, atau akan kuhancurkanmu. Mengapa sorot matanya? Selalu terasa begitu akrab? Tenang saja, perlindungan dariku dijamin aman.
Walau kemampuannya lumayan, namun sikap dan perkataannya perlu diajar etika yang benar. Kontraknya sudah ditandatangani bosmu. Terima kasih sudah memilihku, bos. Aku belum sempat bertanya. Kamu tinggal di mana? Di rumahmu. Siapa yang memberimu izin? Maaf, bos. Aku sudah mengecek luas area dan sistem keamanan kompleks perumahanmu. Mustahil bisa siaga dalam 5 menit, kecuali aku bermalam di depan pintumu. Jangan harap. Pria dan wanita berdua bukan hanya tak aman, tapi juga rentan menimbulkan masalah. Tenang saja. Aku bisa menjaga diriku baik-baik. Takkan kubiarkan siapapun memperalatku. Benar-benar percaya diri. Unit 108-101 di lantai bawah adalah apartemen temanku. Sandinya akan kukirim lewat ponsel nanti. Satu lagi, simpan kunci mobil itu baik-baik. Terima kasih atas instruksinya, bos. Perempuan ini ternyata gampang sekali dibohongi. Perempuan ini ternyata mudah sekali diperdaya. Tuan Muda Jin memang penembak jitu yang hebat. Namun, belakangan ini, apa kau sengaja main-main dengan bidikanmu? 3 cm di bawah tulang rusuk, kalau tertembus rasanya sangat sakit dan dapat menyebabkan pendarahan internal. Lalu di dekat arteri paha bisa seketika melumpuhkan orang. Sedangkan kalau yang satu ini, Cukup. Mendengarnya saja sudah membuatku ngeri. Sepertinya aku memang meremehkanmu. bagaimana hasil penyelidikan yang kuminta? Ying Chan, nama aslinya Ying Yuer, usianya 26 tahun, berada di bawah naungan Shangsun Entertainment. Aku menemukan bahwa dia juga terlibat kecelakaan mobil 5 tahun lalu. Kebetulan, itu bersamaan dengan kecelakaanku yang membuatku amnesia. Benar, waktu itu kau baru saja menyelidiki bahwa dalang yang diam-diam memusuhi keluarga Jinmu adalah sindikat kejahatan Kota Gang. Namun latar belakang dan profil Ying Chan terbilang bersih, tampaknya seakan tidak memiliki keterkaitan dengan sindikat itu. Namun aku sedang pergi menyelidiki sindikat tersebut, barulah aku mengalami kecelakaan dan amnesia di Kota Gang. Saat sadar, aku sama sekali tak mengingat apapun, hanya ada sekeping foto wanita ini di sisiku. Aku tak percaya semua ini tak ada sangkut pautnya dengannya. Dalam waktu 30 menit, aku butuh identitas palsu untuk memantaunya setiap saat. Segera siapkan untukku. Itu gampang. Dia memang sedang mencari pengawal pribadi. Akan kuurus untukmu. Hebat sekali, Ying Chan. Aku baru saja dapat notifikasi dari CCTV. Jujur saja, apa kamu memelihara pria simpanan di rumahku? Bukan, Kak. Dia pengawal yang kusewa, bukan pria simpanan kok. Pengawal? Iya, Pengawal macam apa? Yang dibayar sekaligus diberi rumah? Lagi pula, kalau tugasnya menjagamu, kenapa dia tak tinggal di rumahmu saja? Menurutku, kamu jelas takut di foto paparazzi. Kalau kumohon begitu, padamu, hentikan imajinasi konyolmu itu, bisa tidak? baik biarkan dia tetap tinggal. Kali ini akan kuturuti. Ngomong-ngomong, belakangan ini kamu masih mimpi seperti itu lagi? Mungkin karena sudah terlalu lama tak dekat dengan pria, jadi kamu kangen sosok pria. Jangan bercanda. Menurutku, mimpiku belakangan ini makin parah. Saking parahnya kadang aku sampai tak bisa membedakan mimpi dan kenyataan. Bos, apa Anda sedang mengincar saya? Bos, apa kamu sedang mengincarku? Kamu, kenapa berdiri sedekat ini denganku?
setengah jam lagi. Kalau aku belum keluar dari kantor, pergi ke ruang rapat dan ketuk pintunya, bilang aku ada urusan lain dan harus segera pergi. Memangnya ada apa? Apakah agensimu sebegitu berbahayanya hingga kau perlu pengawal? Dengar baik-baik, aku bosmu. Lakukan saja yang kuperintahkan. Mengerti? Mengerti. Tak ada cincin ekor kupu-kupu. Ternyata orang di mimpiku bukan dia. Bos, aku cuma menjual jasa, bukan harga diri. Jaga sikapmu saat bicara dengan bos. Jangan lupa ketuk pintunya nanti. Presiden Shang, urusan kecil seperti ini turut merepotkan Presiden Shang untuk turun tangan. Di tempat umum sebesar ini, kau sudah berkali-kali diserang. Menurutku, sebaiknya tambah beberapa pengawal untuk keamanan. Soal biayanya, Tak usah. Pengawalku sudah cukup tangguh. bagaimana kalau pakai pengawal wanita saja? Tak nyaman terus-menerus ditemani pengawal pria? Apalagi kau kerap jadi sorotan media. Jika Anda begitu terganggu dengan sorotan media, mengapa rumor soal hubungan kita yang selalu di peringkat 10 besar media hiburan tak Anda klarifikasi? Dengan label dariku melekat padamu, takkan ada yang berani mengganggumu. Jadi, jangan panggil aku seformal itu. Kita dibesarkan bersama, hanya aku yang paling mengerti dirimu, dan cuma aku yang sanggup melindungimu. Tak perlu merepotkan diri, Presiden Shang. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Sekarang coba panggil aku kakak. Lubai. Dua hari lagi ulang tahun Lubai. Tapi aku harus ke lokasi syuting. Aku tak tahu apakah hadiah ini akan dia sukai atau tidak. Kak, tidak ada di sini? Andai Anda bukan bos saya, aku sungguh tak ingin berlama-lama di sini sedetik pun sepasang orang tak tahu malu. Aku sudah janjian malam ini jam 7 di restoran Bun dengan Paman dan Bibi. Kak Acan mau ikut? Kita bisa berangkat bersama setelah syuting. Bos, saatnya ke jadwal berikutnya. Kalau tidak, kita bakal terlambat. Siapa dia? Pengawal pribadiku. Pergi dulu ya. Lubai, Bagaimana? Apakah Ying Chan curiga atau mengenali Anda? Tidak, reaksinya benar-benar seperti baru pertama kali bertemu denganku. Bukankah lebih baik Anda langsung bertanya padanya? Kenapa harus menyamar segala? Tak bisa. Masalah keluarga Jin ini, bagaimanapun terkait sindikat kriminal, jika dia memang tak terkait kasus ini, aku tak mau menyeret orang tak bersalah ke dalam bahaya. Benar. Saat itu Anda dikirim Tuan Besar ke kota Gang untuk menyamar, menyelidiki kebenarannya diam-diam, sampai-sampai saya pun tak tahu. Satu-satunya petunjuk kita, hanya foto Ying Chan itu. Kita harus segera menyelidikinya. Baik. Wanita ini sungguh memiliki wajah yang tak terhitung. Syukurlah pertahananku kuat. Kalau tidak, aku pasti sudah jatuh hati dari dulu. Oke, selesai. Baik, pindah ke set episode 7, adegan 3, pengambilan 1, ruang primadona, ya. Bagus sekali, silakan istirahat sebentar dulu, nanti kalau sudah siap, saya suruh Xiao Cui memanggil Anda. Baik, sutradara. Semuanya, hari ini, Presiden Shang dari Shangsun Entertainment bersama pemeran pendukung kita, Kak Laine, menraktir semua orang kopi. terima kasih banyak. Sutradara, Kak Acan. Pasti lelah. Ini Americano untuk Anda. Kalau begitu, silakan kalian berbincang dulu, saya akan mengecek posisi kamera. Kak Acan, ini hazelnut latte favoritmu? Terima kasih. Kalau kamu suka,
Aku bisa belikan ini tiap hari. Bagaimanapun, kau seniorku, lagi pula, kau juga, adik Lubai. Tentu saja. Maksudku, lain kali beli kopi, sebut saja namaku. Aku kan bintang iklannya, jadi gratis. Baiklah. Oh, ya, aku harus pergi dulu. Karena malam ini, Lubai akan bermalam di rumahku, jadi aku harus bersiap-siap. Cepat pergi, jangan sampai mataku kotor. Hanya tidur saja? Apa yang perlu disiapkan? Siapa yang mengizinkanmu minum kopiku? Mencicipi racun untuk bos? Itu juga bagian dari tugasku. Kasih saja untukmu. Bu Ying, maaf mengganggu. Pencahayaan di adegan selanjutnya tampaknya ada sedikit masalah. Sutradara memintamu pergi ke studio nomor 2 untuk mengeceknya. Baiklah. Tolong beritahu pengawalku, minta dia menemuiku di tempat sutradara. Baik, saya mengerti. Asisten sutradara. Sepertinya ini bukan jalur menuju studio nomor 2. Nona Ying, aku mewakili sutradara untuk memberi penjelasan adegan padamu. Menjelaskan adegan. Kamu bukan Xiao Cui. Siapa yang mengutusmu? Siapa yang mengutusmu? Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ini lokasi syuting. Jangan mendekat. Aku akan membuatmu tak bisa berakting seumur hidupmu. Lepaskan aku. Berhenti. Binatang, siapa yang mengutusmu ke sini? Perempuan seperti dia, siapa saja bisa menginjaknya. Dia hanyalah seekor semut. Hal sekecil ini saja tidak bisa kau selesaikan. Dasar sampah. Jangan gerak. Bukankah kita sudah sepakat menungguku di mobil? Aku tak melihatmu. Orang itu memakai tanda asisten sutradara casting, lalu bilang sutradara buru-buru mencariku. Jadi, ucapan orang asing ternyata lebih terpercaya ketimbang instruksi pengawal. Begitu? Sedang apa kau? Perasaan akrab ini lagi. Mulai sekarang, siapapun, dengan alasan apapun, yang memintamu menjauh dariku, harus minta izinku. Jinsi, memang benar aku mempekerjakan seorang pengawal untuk melindungiku, tapi aku sudah melewati banyak rintangan di dunia hiburan selama bertahun-tahun, dan aku bukan amatir. Jangan pikir aku wanita lemah tak berdaya. Paham? Satu hal lagi, kau sudah punya pengawal. Jika besok butuh tindakan tegas, biarkan aku yang tangani, mereka tak pantas menodai tanganmu. Paham? Sudahlah. Saatnya pulang. Perasaan ini, seakan kita sudah melakukan kemesraan seperti ini berkali-kali. Ying Chan,
Bagaimana bisa fotomu ada padaku? Dari semua pemeran pendukung, syuting sebentar lagi dimulai, tapi kalian bilang dia tak bisa dihubungi? Di mana kalian mencari aktor itu? Maaf, saya sungguh minta maaf. Ada apa Pak Sutradara? Maafkan kami, Guru Ying. Pemeran pendukungnya tak datang, saya sudah menyuruh orang mencari penggantinya, tapi jadwal kita jadi mundur. Biar aku yang menggantikannya. Kamu ini, Dia pengawal pribadiku. Tapi dia cukup mahir berakting. Untuk adegan mesra nanti, aku akan bersikap sopan dan hati-hati. Bos, tenang saja. Syukurlah, pelajaran etika itu tak sia-sia. Setidaknya kau tak banyak bicara lagi. Detak jantungmu kencang sekali. Jantungmu juga sama. Dilihat sedekat ini, dia memang tampan. Garis wajahnya begitu sempurna, benar-benar memanjakan mata. Jinsi, bagus, Cut. pria dalam mimpiku. Apakah itu Jinsi? Kok bisa begini? Sial sekali. Baru keluar, sudah lihat hal menjijikkan. Acan, insiden di lokasi syuting hari ini aku sudah tahu semua. Masalah hari ini cuma aku dan Jinsi yang tahu. Karena engkau mengirim orang memantaiku, kenapa tidak membantuku saat itu? Sudahlah, semuanya beres. Kalau tak ada urusan lain, aku pulang dulu. Acan, masalah sebesar ini terjadi. Kau bahkan tak memberitahuku. Hanya penggemar fanatik. Para pengawalku sudah mengurusnya. Lagi pula, aku tak mau orang lain salah paham. Orang lain? Siapa yang kau takutkan bakal salah paham? Geng mafia selalu punya jalur pendanaan di kawasan pusat ini. Dalang di baliknya sulit ditebak, kau harus hati-hati. Ternyata ada pihak lain di baliknya. Acan, Perempuan ini diam-diam bertemu pria lain di belakangku. Apa dia tak sadar betapa bahayanya? kau masih peduli soal lain, kan? Ya, dari kuliah, di luar negeri, hingga debut sebagai aktris, memang tiap langkahku berkat bantuanmu. Kalau dibilang aku menyukaimu, itu sudah jadi masa lalu. Sekarang kau tunangan lain, kau harus memikirkan perasaannya. Bukannya muncul di sini tengah malam, lalu bertanya siapa yang kutakuti bakal salah paham. Karena sikapmu abu-abu, akulah yang harus menarik garis batas. Acan, aku dan dia cuma. Berani-beraninya menyentuhnya di depanku. Sudah terlalu malam. Aku pulang dulu. Acan, tunggu sampai aku bereskan semuanya, kau akan kembali ke sisiku. Tangan mana yang dipakai sutradara palsu itu menyentuhmu? Beri pelajaran pada tangan itu sebagai hukumannya. Baik, bos.
kamu? Kenapa kau berdiri sedekat ini denganku? Aku cuma sedang menyiapkan pangsit untukmu. Jelas-jelas kau sendiri yang mendekat. Biasanya aku lihat omonganmu manis sekali, tapi baru tersentuh sedikit saja. Kenapa kau jadi segugup ini? Mungkinkah kau masih menyimpan ciuman pertamamu? Memang yang milikmu sudah tidak ada lagi. Jangan-jangan ciuman pertamamu masih tersimpan ya? Bagaimana denganmu? Sudah hilang. Tentu saja. Aku kan aktor. Adegan ciuman itu cuma bagian hidupku. Jadi, ciuman pertamamu itu sama aktor lain. Tentu saja. Dalam adegan ciuman itu harus memakai perasaan tulus, tak boleh hanya akting posisi. Itu bentuk penghormatan dasar kepada penonton. Kalau begitu bosku, Anda diam-diam bertemu pria lain, bukankah itu penghinaan terhadap pekerjaanku? Mulai sekarang, siapapun dia, apapun alasannya, yang ingin membuat Anda menjauh dari pandangan saya, semua harus mendapat izin saya. Itu bukan cuma bertemu pria lain, yang aku temui itu adalah bos dari bosmu. Bos siapapun tetap tak boleh. Pokoknya, kemanapun Anda akan pergi, dan bertemu siapapun, Anda harus membawa saya. Ada orang yang selalu melindungi begini. Rasanya lumayan juga. Sekarang, bosmu perlu berbicara dengan psikiater. Pengawal tak perlu mendengarnya, kan? Baik, bos. Saya tunggu di luar. Syukurlah dia tak ikut masuk. Soal mimpi-mimpi itu, dia sama sekali tak boleh tahu. Kemarilah, Dr. Song, mari kita mulai. Soal mimpi belakangan ini, apakah masih kerap mengusikmu seperti sebelumnya? siluet samar dalam mimpi yang pernah kuceritakan, kini wajahnya tampak jelas. Ternyata dia pengawalku, Jinsi. Saat alam bawah sadar mencari sandaran, ia cenderung memproyeksikan sosok yang paling memberimu rasa aman di dunia nyata ke dalam mimpi. Itu wajar, menandakan bahwa benteng psikologismu telah mengidentifikasinya sebagai Anneka, simbol keamanan. Jadi, maksud Anda, dia muncul di mimpiku hanya kebetulan? Intinya, apakah kamu berkeinginan untuk menjalin hubungan romantis dengannya secara personal? Mana mungkin? Aku cuma agak penasaran. Kalau begitu, aku bisa memberi resep obat penenang dosis rendah agar kamu tak sering memimpikan orang itu lagi. Memimpikannya lagi. Gawat, Dr. Song. Keluar. Apa kau tidak paham aturan? Maaf sekali. Ada keadaan darurat. Soal obatnya, nanti asistenku akan. Nanti akan kukirim alamatnya, Anda tinggal mengirimkannya ke sana. Oke, Jika begitu, aku pamit dulu. baik. Sampai bertemu. Apa keluhan Anda? Obat apa yang ingin Anda minum? Camkan baik-baik, kau itu pengawal, bukan pengasuh. Kesehatan fisik maupun mental, bos. Berhubungan dengan lingkungan kerja saya, itu bagian penting penilaian risiko. Dalam ruang lingkup tugas. Pintar juga kamu bicara. Baiklah, ikut aku ke bar untuk menemui temanku, karena aku sudah berjanji padamu. Untuk membawamu kemanapun, aku tak akan mengingkari janji. Bos yang benar-benar penurut. Ingat, kau yang menyetir, jadi dilarang minum alkohol. Baik, bos. Acan, jadi ini pengawal pribadimu, pilihanmu juga bagus. Siapa namanya? Jinsi. Gejin? Jin? Tunggu dulu. Apa mungkin kau berasal dari keluarga elit politik dan bisnis Jin itu? Menurutmu bagaimana? Sudahlah, tak mungkin, tak mungkin. Putra tunggal generasi ketiga keluarga Jin itu sudah meninggal 5 tahun lalu, Meninggal? katanya.
Dulu tuan muda keluarga Jin itu mengandalkan kuasa dan posisi keluarganya, hampir membunuh seseorang, lalu ia diusir dari rumah oleh tuan besar Jin, akhirnya tewas dalam kecelakaan mobil. Dari ceritamu, Tuan Muda Jin itu memang orang yang sungguh bernasib malang, ya. Saudari, pria berkualitas sepertinya, malah kau jadikan pengawal saja, sungguh membuang bakatnya. Bagaimana? Sudah tidur bareng belum? Hentikan omonganmu. Jangan Minum malu-malu saja. begitu. Dalam mimpi pun sudah tidur bersama. Masih peduli itu khayalan atau kenyataan. Siapa yang di atas? Siapa yang di bawah? Siapa di atas dan siapa di bawah? Tentu saja, dari yang lebih tua ke yang lebih muda. Berapa usia adik? Apa tertarik menjalin asmara dengan wanita yang lebih tua? Menjalin asmara dengan wanita lebih tua? Tentu saja mau. Tapi aku suka wanita berkarakter keras. Makin susah diatur, makin seru. Watakku juga sangat keras. Sayang sekali. Tuntutan bosku banyak sekali. Aku benar-benar tak punya waktu untuk melayani orang lain. Jadi, sebelum kontrakku berakhir, sementara ini aku tak mau memikirkan urusan pribadi. Sungguh berdedikasi. Biar kubelikanmu segelas. Bosku tak mengizinkan. Menepati janji adalah ciri bawahan setia. Patuh sekali ya. Kata manajer toko, kalian semua ada di sini. Biar aku yang menanggung semua biaya malam ini. Jadi kaulah Shang Xiali, ya. Aku sering dengar Lu Bai menyebut namamu. Halo, Oh ya, sayang sekali, dia tak pernah menyebut namamu padaku. Bagaimana kalian berdua bisa saling kenal? di pertemuan keluarga setengah tahun lalu, aku langsung jatuh cinta begitu pertama bertemu. Saat itu aku sama sekali tak menyangka, ia malah lebih dulu menyapaku. Presiden Xiang memang sangat proaktif, ya. Lagi pula dulu aku sering melihat di internet gosip miring tentang dia dan Ying Chan. Sayang, aku bukan orang ketiga di antara kalian kan? Cukup. Berhenti bicara. Tapi ngomong-ngomong, warganet zaman sekarang merasa kisah asmara palsu ala saudara sudah tidak menarik lagi. Achan, kamu dan pengawalmu sedang trending loh. Langsung trending nomor 1. Biar kubacakan untuk kalian. Aku sudah tak tahan lagi. Cerita apa ini? Serasa novel yang jadi kenyataan, pacar sekaligus pengawal. Ini sungguh manis. Wajah pacar sekaligus pengawalnya benar-benar tampan, cepat menikah saja. Jangan khawatir. Aku akan hapus pencarian populer itu. Menurutku ini kabar baik. Toh cepat atau lambat kau akan mengumumkan. Kalau aku tunanganmu, lebih baik kita manfaatkan situasi ini saja. Tidak boleh. Baiklah. Kalian kompak sekali. Saudariku, apakah kalian berdua benar-benar menjalin hubungan? Jangan bicara sembarangan. Sejak awal karierku, semua orang mengira aku wanita peliharaan Shang Lubai. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan kesempatan ini untuk meredam semua rumor tentang kita, menurutku itu sangat baik. Achan, hapus berita itu dari pencarian populer. Kak Achan, soal foto yang beredar itu bukan ulahku. Jangan kira aku tak tahu. Itu perbuatanmu. Aku sudah menyuruh orang menghentikannya sekali. Tak kusangka kau masih memakai trik yang sama. Aku cuma tak ingin namamu disejajarkan dengan namanya. Aku enggan mengulanginya. Di hati seorang pria, mana mungkin ada dua wanita sekaligus? Pasti ada satu orang. Yang tak ada, halo Kak Wei. Naskah dengan dua tokoh utama wanita. Kau bakal beradu akting dengan Ying Chan? Keren sekali, Achan. Aku sudah lama ingin menyaksikanmu lepas dari label Shang Dubai itu. Serius? Kenapa kau tak memberitahuku lebih dulu? Aku. Saat itu, kupikir kalian berdua akan meresmikan hubungan. Siapa sangka, tiba-tiba muncul perempuan licik itu. Waktu itu aku menganggap Shang Lubai seperti kakak, tahu?
Hanya saja kala itu, aku memang tak bisa membedakannya dengan jelas antara kasih keluarga atau cinta. Namun, kalau dipikir sekarang, Chang Lubai memang amat berbeda dari tipe idealku. Minumlah sedikit saja. Direktur utama perusahaan publik dan bodyguard tampan, ternyata stamina bodyguard memang lebih unggul. Aku tak selapar itu tahu. Soal lapar atau tidak, hanya kau sendiri yang tahu. Achan, perusahaan sudah menerima drama bertema 2 pemeran wanita utama, cocok untukmu. Hanya saja mereka bersikeras agar lain beradu akting denganmu. Akan kupertimbangkan. Keputusan perusahaan sudah final. Kamu dan lain sama-sama bagian dari perusahaan ini. Bermain dalam satu drama, merupakan keuntungan bersama. Keuntungan bersama? Semenjak Lain datang, aku harus membantunya memperoleh semua sumber daya. Itu hanya alasan supaya dia bisa memanfaatkanku. Aku mengerti. Nanti akan kuberi kabar. Lagi pula, kau seniorku, dan kau juga adiknya Lubai. Aku bukan selingkuhan kalian kan? Kamu lapar? Pangsit yang sama seperti sebelumnya akan kuantar untukmu. Soal lapar atau tidak, hanya kau sendiri yang tahu jawabannya. Halo? Jinsi, segera datang ke sini. Jinsi, segera temui aku. Bos, apa perintahnya? Tak masalah kan? Bos, ada apa? Kenapa baru datang? Aku sudah tiba, semuanya akan baik-baik saja. Ying Chan, aku bukan orang yang muncul di mimpimu itu. Bos, aku ini Jinsi. Bukan sosok lain yang kau bayangkan. Aku tahu itu dirimu. Orang di mimpiku pun dirimu. Bos, Anda sedang mabuk? Aku sangat jernih sekarang. Aku tahu kau pengawal pribadiku. Jinsi. Tidak, jangan. Tak boleh. Kau bisa minta apa saja. Aku sanggup menuruti semuanya untukmu. Namun, bisakah kau tidak menolak aku? Jinsi, kumohon sadar, kau di sini untuk menjaganya. Bos, Jangan sebut aku bos. Panggil aku Yuer. UR. Justru kamu yang lebih dulu melampaui batas. Kamulah yang keterlaluan lebih dulu.
Ying Chan, 4 kakak model ganteng itu sedang menunggumu main biliar. Kok kamu belum datang juga? Aku akan segera ke sana, ya. Aku tahu kau adalah pengawal pribadiku. Jinsi. Ya ampun. Apa kau sudah gila? Bos, kenapa Anda terburu-buru? Mau kemana? Aku Biar aku yang bawakan tasmu. tak usah. Begini, hari ini aku harus ke kantor dan akan cepat pulang. Kau tinggal jaga rumah saja. Aku ini pengawalmu. Yang harus selalu melekat. Itu memang tugas seorang pengawal. Tetap saja aku bosmu. Akulah bosnya, dan kau pengawalnya. Jadi apapun yang kukatakan, harus kau turuti. Lagi pula, aku hanya ke kantor, dan segera kembali. Lagi pula tak ada bahaya apapun. Lebih baik kau jaga rumah saja, oke? Kalian main saja sendiri, kakak capek, mainlah yang benar. Siapapun yang main paling keren dan paling ganteng, kakak akan kasih hadiah. Gimana? Sudah berhasil merebut pria impianmu itu? Akhirnya kau mulai paham juga sekarang. Jadi hebat kan dia? Berhenti di situ? Apa yang kau bicarakan? Aku punya mata sangat tajam menilai orang. Jinsi ini, tampan dan bertubuh bagus, sangat cocok terus berada di sisimu. Jangan asal bicara. Aku tidak memelihara simpanan, dia pengawal pribadiku. Saat Ying Chan masih bersekolah dulu, dia selalu gadis penurut. Namun menjelang kelulusan, dia mulai pacaran dengan pria dari luar kampus. Pacarnya? Apakah itu Xiang Lubai? Tidak tahu. Teman sekelas Ying Chan, semua bilang dia sangat misterius. Tak ada yang pernah melihat pria itu. Foto ini, sekilas saja, jelas ini diambil pacarnya. Pergi dan selidiki lebih dalam jadwal perjalanan Xiang Lubai pada periode itu. Mungkin itu bisa jadi petunjuk. Pengawal kecilmu datang. Celaka, kenapa dia ke sini? Bos, bukankah Anda bilang hendak ke kantor? Kenapa Anda malah di sini? Pergi. Lalu, kenapa kamu sendiri di sini? Bos memberi saya cuti. Memangnya saya tak boleh keluar bersenang-senang? Ini bukan tempat biasa. Pemilik tempat ini teman saya. Lagi pula gaji bulanan saya $300.000. Saya sanggup bayar di sini. Punya teman sekaya itu. Tapi kenapa masih mau jadi pengawal? Orang itu memiliki banyak kebiasaan buruk. Saya tak bisa menerimanya. Contohnya, suka berbohong. Tadi malam dia memaksa menciumku. Hari ini dia malah mencari pria lain di belakangku. Aku mau pergi. Kamu tak ikut? Aku masih ingin main sebentar. Baiklah. Ali, ayo pergi. Tenanglah. Saat aku menghitung mundur dari 3 ke 1, kau akan melangkah ke alam batin yang lebih dalam dan tenang. 3, 2, 1. Tolong aku. Tolong aku.
Jangan. Kau baik-baik saja, minumlah sedikit air. Maksudmu, hal terakhir yang kau lihat adalah seorang gadis yang terluka parah? Sekarang kau bisa mencoba mengingatnya? Apakah kau pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya? Akan kucoba. Baik, mari mulai. Perlahan masuk ke kondisi rileks. Tolong aku. Tolong aku. Dia gadis yang sama. Di sebuah villa. Dia memohon agar kuselamatkannya. Gadis itu, di sebuah villa, dia memintaku menolongnya. Tenanglah, Achan, tak apa. Achan, kamu aman bersamaku. Rileks, rileks, rileks. Bagus, bagus. Ayo, minum sedikit air. Rasakan suhu airnya. Teguk sedikit air. Katakan padaku, di mana kamu duduk sekarang? Aku berada di ruang konseling psikologi. Baik, bagus. Kecelakaan mobil 5 tahun silam itu tak hanya menyebabkan luka pada fisikmu, tetapi juga menimbulkan gangguan pada bagian fungsi ingatanmu. Apa yang sedang kamu alami? Kemungkinan besar adalah manifestasi dari gangguan stres pasca trauma. Semua yang kamu dengar dan lihat, naskah yang pernah kamu baca, bahkan hal-hal yang kamu takuti, semuanya terjalin menjadi mimpi. Untuk benar-benar menguraikan masalah ini, saya sarankan kita lanjutkan terapi hipnosis. Hanya dengan memasuki dunia mimpi, masalahnya baru bisa diatasi dari akarnya. Baik. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Kita sudah terlambat 20 menit. Semua kru produksi menunggunya. Lain, waktu tim kami sebegitu tak bernilai. Maaf, sutradara, dia terjebak kemacetan, sebentar lagi tiba, sungguh sebentar lagi. Kak Wei, andai saja waktu itu kalian, Shangchun Entertainment, tidak begitu merekomendasikannya, mana mungkin aku memberi pendatang baru ini kesempatan seperti itu? Bahkan membiarkannya bersaing dengan Guru Ying Chan, secara adil, memperebutkan peran utama wanita. Sudah kuduga, aku cuma jadi batu loncatan lagi, sekadar mendongkrak Lain. Maaf, sutradara, sungguh merasa bersalah, tolong jangan marah, saya akan segera menghubunginya, segera saya hubungi. Syuting saja belum dimulai, tapi kisruhnya sudah terjadi. Seru juga. Grup Shue, si Shue Shao ini, industri lain saja belum sepenuhnya dikuasai, sekarang malah mau investasi film lagi. Tidak perlu menunggu lagi. Sejak awal aku memang sudah menetapkan Guru Ying Chan sebagai pemeran utama wanitanya, keputusan final. Maaf sutradara, harap dimaklumi. Sutradara, hal baik memang butuh sedikit waktu. Alasan saya telat, karena saya sengaja mengajak tamu penting untuk menemani audisi. Halo, sutradara. Aktor terbaik baru kita, Cheng Su. Halo, apa kabar? Lagi pula menurutku, jika pemeran utama pria kita belum ditentukan, menurutku dia sangat cocok. Jika Anda berkenan bergabung dalam proyek kecil kami sungguh merasa terhormat. Sutradara, Anda terlalu memuji. Sampai aktor terbaik pun sudah kuajak kemari. Lihat saja bagaimana kau merebut peran utama dariku. Ternyata dia sengaja menunda, cuma demi menunggu kartu as ini keluar. Siapa yang diam-diam menemuimu tadi? Siapa ya? Apa kau peduli padaku? Berhenti. Jangan pernah lupa. Semua yang kamu punya hari ini, semua itu karena aku. Kalian berdua sungguh menampilkan akting kelas dunia, layaknya aktor dan aktris papan atas. Terima kasih Pak Sutradara. Kesempatan selalu datang pada yang siap. Benar kan, Kak Achan? Pak Sutradara, saya sudah siap. Tunggu dulu. Katanya,
Adegan berikutnya, Kak Achan, adalah adegan ciuman. Karena aku baru saja beradu akting dengan Kak Xu, dia pasti sekarang sangat lelah. Kak Achan, maaf ya kalau kamu harus beradu akting dengan sutradara Wang. Aku, Pak Sutradara, ini tidak pantas. Siapa bilang aku tidak punya pasangan? Siapa bilang aku tak punya pasangan? Nanti begitu aku naik panggung, begitu aku menangis, kau langsung naik. Lakukan apa yang kulakukan padamu malam itu. Siap laksanakan, bos. 3, 2, 1, mulai. Ternyata, dari awal hingga akhir, aku tidak pernah benar-benar mengerti orang ini. Pertemuan yang kusangka kebetulan, ternyata cuma jebakan. Perlindungan yang kusangka nyata, ternyata cuma siasat. Kuserahkan seluruh ketulusan hatiku. Begitu saja kepada seseorang yang sama sekali tak kukenal. Sutradara harusnya sudah teriak, Kak. Sutradara. Cut, 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 cut. Cat, cut, 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 cut. Cut, 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 cut. Sungguh luar biasa. Memang seharusnya Nona Ying Chan yang jadi pemeran utama wanita. Aktingmu luar biasa. Sungguh piawai berakting. Dan lagi, siapa orang ini? Pengawal pribadiku. Aktingnya luar biasa. Sayang sekali kalau cuma jadi pengawal. Untuk peran utama pria di film ini, apa kau berminat? Terima kasih, sutradara. Tapi aku lebih memilih tetap jadi pengawal. Meski kau menarik perhatian, lalu kenapa, Ying Chan, kau takkan pernah bisa mengalahkanku? Sutradara, hari ini sengaja kupanggil aktor terbaik Cheng untuk hadir, untuk menemaniku sebagai lawan main. Benar, sutradara. Jika ingin mengundang aktor terbaik Cheng sebagai pemeran utama pria, maka pemeran utama wanitanya harus nona lain. Achan, tolong pertimbangkan. Aku sudah membayar pemeran utama wanita pilihanku. Siapa berani menggantinya? Itu dia. Presiden Sue. Nona Ying Chan, saya khusus mengundang Anda fotografer kelas dunia, Jing Zhao, untuk sesi pemotretan fashion Anda. Silakan ke studio foto. Aku menyuruhmu menuntaskan masalah, bukan muncul. Sekarang dia pasti curiga dengan identitasku. Awalnya kau bilang mendekati Ying Chan hanya untuk menyelidikinya. Tak pernah bilang akan bersandiwara sama ini, Tuan Muda Jin. Seorang pengawal pribadi, tapi kenal bos aula biliar kelas atas. Dan ternyata dia CEO grup Shue. Ali, segera cari tahu identitas asli Jinsi untukku. Kak Achan, maafkan aku. Aku sadar semua ini salahku. Hingga di antara kita timbul begitu banyak kesalahpahaman. Lain. Di sini tak ada orang lain, tak perlu berpura-pura. Kak Ying Chan, menurutmu, segala yang kulakukan sekarang cuma sandiwara? Apakah karena aku kini bersama Kak Lubai? Kalau memang begitu, aku bisa mengerti. Toh sekarang, perempuan yang tidur di ranjangnya adalah aku. Kau sudah dia campakkan begitu saja. Kau akan kehilangan semua relasi dan sumber dayamu, dan tak lama lagi kariermu tamat. Saat itu, semua orang bakal menyangka bahwa seluruh prestasimu diraih hanya karena kau tak tahu malu di ranjang. Bagaimana aku bisa mencapai posisi ini? Bukan urusanmu menilainya. Betul. Tapi aku turut iba padamu. Sebab, baik saat kau bersinar maupun ketika redup, di depan nama Ying Chan akan selalu tersemat Xiang Lubai yang menanggung hidupmu. Cap wanita simpanan itu. Seumur hidup stempel itu tak akan pernah lepas.
Para paparazi sudah menunggu begitu lama, akhirnya mereka pun mendapatkan fotonya. Coba tebak apa yang akan jadi tajuk utama besok? Kenapa Ying Chan memukul Layin? Aku sudah menganggapmu saudara terbaikku. Kenapa kau tega mengkhianatiku? Ciat, Layin, dialogmu keliru lagi. Seharusnya jangan kau mengkhianatiku, bukan kau menipuku. Ulangi lagi. Maaf, saya sungguh minta maaf. Ayo, kita harus cepat. Sekali lagi, tak bisa terus begini. Layin bahkan tak bisa menghafal dialognya. Bagaimana ia bisa jadi aktor? Sutradara, bukankah dia memang tak bisa mengingat dialog? Setelah audisi terakhir selesai, Ying Chan memukul Layin dan beritanya baru saja naik ke halaman utama. Layin sengaja mencari akal supaya Ying Chan berlutut lebih lama. Lagi pula, siapa berani melawan kalau ada Shang Lubai di belakang? Cat, Layin, di mana botol airnya? Maaf. Biar ku bantu? Maaf, aku malah tertawa lagi saat berakting. Ayo kita coba lagi. Siram ke depan, ke wajahnya. Biar ku bantu. Ying Chan, ini belum selesai. Kak Achan, aku sengaja membawakan kopi untukmu. Lihat dirimu, sampai menggigil kedinginan begitu. Kamu sengaja mengulang adegan itu berkali-kali, membuatku terus disiram air. Apa aku masih harus bilang terima kasih padamu? Menurutku, kamu tak perlu berterima kasih. Seharusnya kamu bilang, maaf. Aku harus minta maaf. Kak Achan, kenapa kau mendorongku? Aku mendorongmu? Kabar mengejutkan. Aktris ternama Ying Chan terbukti melakukan perundungan di set. Lihat bekas tamparan yang begitu jelas, pendatang baru lain jadi korban kekejaman seniornya. Ying Chan, apa hakmu bersikap sombong begitu? Industri hiburan tak seharusnya begini. Halo, Presiden Shang. Apa yang kau lakukan pada Layin? Sekarang kau sedang bertanya padaku atau menghakimiku? Achan, aku tidak menuduhmu. Tapi saat ini, opini publik sedang buruk. Aku perlu tahu fakta sesungguhnya agar bisa membantumu. Jadi, dia baik saja. Mengapa ia terluka tertimpa sekat layar? Andai kukatakan dia sengaja menjatuhkan diri, apakah kau percaya? Aku percaya. Lalu kenapa dia memanggil namamu? Bahkan memohon agar kau tak melakukannya? Karena dia mau menjebakku. Sebab baginya aku orang ketiga di hubungan kalian. Kalau kau benar-benar yakin itu ulahku, baiklah, silakan lapor ke polisi, ajukan penyelidikan. Biarkan polisi datang menghukumku. Jinsi, kau mau kemana? Jinsi, kau kemana? Sepertinya aku benar-benar tak bisa meninggalkanmu, ya. Aku baru pergi sebentar. Kau sudah difitnah orang. Kenapa kau tak ada tadi? Hanya berada di sampingmu pun tak ada gunanya. Makanya aku pergi membereskan masalah. Namun, perlu sedikit waktu lagi untuk menuntaskannya. Kalau bosku ini mau memberiku sedikit imbalan, barangkali perkaranya cepat kelar. Bagaimana cara menuntaskannya? Beritahu dulu apa hadiahnya. Tak usah. Yang benar tetap benar. Aku tak berbuat salah apapun. Mengapa harus kubuktikan? Jangan begitu. Puji aku sedikit dong. Pujilah hal yang orang lain tak tahu. Kau... Kemampuan kerjamu cukup oke. Kemampuan mencium pun lumayan hebat. Akan segera aku selesaikan. Tunggu saja di dalam mobil. Jangan kemana-mana.
Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Ying Chan keluar dan minta maaf. Minta maaf. Ying Chan, dasar kau wanita hina, cepat keluar. Berani-beraninya kau sembunyi setelah berbuat salah? Ying Chan, keluar sekarang dan minta maaf. Keluar kamu. Cepat keluar dan minta maaf. Cepat keluar. Cepat minta maaf. Semua, mohon tenang sebentar. Mohon tenang dulu. Dia sudah mencoba mengambil nyawa orang lain, dan sekarang masih berani bersembunyi di sana. Aku percaya pada Guru Ying, beliau tak mungkin melakukan hal sekejam itu. Sudah jadi selingkuhan, suka main tampar, dan puncaknya, ia ingin menyingkirkan orang, bukan dia. Semua ini sudah direncanakan. Benar. Enya saja dari dunia hiburan, keluar dan minta maaf. Tenang dulu. Semua, jangan terpancing emosi. Mohon tenang sebentar. Jangan terbawa suasana. Dia keluar. Dia keluar. Cepat minta maaf, Ying Chan. Aku tidak berbuat salah apapun. Kenapa harus minta maaf? Lokasi kejadiannya sangat tersembunyi. Jelas kau telah merencanakannya sejak awal. Yingin. Kalian semua salah paham. Tadi itu murni ketidaksengajaanku. Sama sekali tak ada hubungannya dengan Kak Achan. Itu karena aku yang terus berbuat salah. Yingin. Kak Yingin, kami tahu itu tak sengaja. Soal permintaan maafmu itu, aku benar-benar ingin mendengarnya loh. Jangan bersikap kasar. Segera minta maaf pada lain sekarang juga. Kalau tidak, akan kuhancurkan tanganmu. Lepaskan tanganmu. Cepat lepaskan. Aku mau lihat siapa di antara kalian yang berani menyentuhnya. Memang benar. Siapapun yang berada di sisi Ying Chan, pasti bukan orang baik. Bahkan berani memukul orang di muka umum. Jelas-jelas bersekongkol untuk berbuat kejahatan. Saudara-saudara, lihatlah baik-baik. Ying Chan memerintahkan pengawalnya melakukan tindakan kriminal secara terang-terangan. Ayo, fokuskan ke sini. Rekam lebih jelas, supaya fakta yang sesungguhnya bisa terbongkar sepenuhnya di hadapan publik. Reporter Lee. Ketika pengambilan gambar di lokasi tadi, rekan jurnalis ini tanpa sengaja merekam seluruh prosesnya. Sudah kubawa dia kemari. Cukup pintar juga. Kerja bagus. Atas dasar apa kami mesti mempercayaimu? Lagi pula, apakah dia memang seorang jurnalis? Atau kalian berdua sudah bersekongkol? Saya reporter dari Daily News. Saat tirai pembatas itu roboh, telah saya rekam sepenuhnya. Maafkan aku. Maafkan aku. Yingin, kau tak perlu minta maaf. Bukankah dia sering mengganggumu dan membuatmu tertekan? Yingin. Aku justru ingin tahu bagaimana Achan biasanya memperlakukan lain. Ceritakan padaku. Lubai. Achan, kebenaran soal ini akan kuselidiki sampai tuntas. Kebenaran? Kebenaran soal ini, bukankah sudah jelas? Terima kasih. Aku lelah, ayo pulang. Baik, bos. Sesampainya di rumah nanti, kubuatkan pangsit kecil untukmu, agar kau merasa lebih tenang. Ini layanan ekstra, gratis. Biar kubukakan pintunya untukmu. Desas-desus di dunia ini, rencana licik serta segala jebakan, nyaris menelanku. Hanya dirimu yang sungguh nyata, yang menjagaku, dan tak pernah gentar. Jinsi, segera hentikan ini. Biarkan aku terlena sejenak, sebelum ia menyadari siapa aku. Aku bisa merasakannya. Dia menganggapku penyelamatnya. Namun aku memendam rahasia, hanya dengan berpura-pura, aku dapat berdiri hina di sisinya.
Namun kini, aku hanya ingin sepenuhnya dimilikinya. Di tiap mimpiku, selalu ada dirimu. Aku tahu. Sebab mimpimu itu juga menyiksa diriku tiap malam. Dalam mimpi, apakah aku masih pengawalmu? Bukan. Dalam mimpi kita begini. Sekarang, di duniaku, kau bukan sekadar pengawal. Ini cincin kupu-kupu untuk kelingking. Apakah semua yang ada di mimpi itu benar-benar terjadi? Kenapa aku belum pernah melihatmu memakai cincin ini? Ini milik ibuku. Namun beliau sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Jinsi, dirimu dan sosok di mimpiku itu terasa makin mirip. Bahkan cincinnya pun sama persis. Apakah sebelumnya kau sudah mengenalku? Lalu bagaimana denganmu? Apakah kau sebenarnya punya kaitan dengan kelompok mafia? Halo, Acan, ada kabar besar. Pengawal kecilmu itu ternyata pewaris keluarga terpandang, generasi ketiga, keluarga Jin Jinsi. Apa katamu? Dunia luar selama ini menganggap pewaris generasi ketiga yang keras kepala itu telah meninggal dalam kecelakaan mobil 5 tahun lalu. Kemungkinan itu karena saat itu muncul masalah sulit diatasi jika dia tak menyembunyikan identitasnya dan membiarkan kabar duka itu menyebar, akan sangat sulit baginya bertahan hidup. Hanya satu hal yang terlintas di kepalaku, yakni soal ibunya. Ibunya? Beliau sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Ibunya? Kenapa? Saat itu keluarga Jin menyinggung kelompok kriminal kota Gang. Demi membalas dendam, mereka menargetkan ibu Jinsi. Suatu hari, beliau ditemukan tewas tragis di saluran air. Kabarnya, sejak kejadian itu, dia jadi sangat pemarah. Hingga suatu hari, seorang teman SMA-nya memanfaatkan peristiwa itu untuk mengoloknya. Karena marah besar, dia nyaris menghabisi orang itu. Karena itu, ia sampai diusir dari rumah oleh patriark keluarga Jin. Kedepannya, kalau ada yang berani lagi menjadikan masalah ibuku bahan olok-olok, takkan kubiarkan begitu saja. Aku kian merasa bahwa kedekatanku dengannya bukan cuma perasaan belaka, melainkan sebuah fakta yang sungguh terjadi. Lima tahun lalu, kita sudah saling kenal, benar kan? Ayo, minum air dulu. Apa kau memimpikan gadis itu lagi? Aku sudah tak memimpikannya lagi. Sudah kukatakan, aku tetap tak bisa melihat jelas siapa pria di dalam mimpi itu. Syukurlah. Artinya, 3 kali terapi hipnosis ini sangat manjur untukmu. Beristirahatlah cukup, dan minum obat tepat waktu. Sesi terapi psikologi selanjutnya dijadwalkan 10 hari lagi. Bagaimana? Baik. Jika hal-hal dalam mimpi itu benar-benar pernah terjadi, maka benarkah pria itu
adalah Jinsi. Kalian masih belum jujur satu sama lain? Dulu, Ying Chan tak pernah ragu bertindak. Tuan pengawal ini sangat berarti bagimu, ya? Kau kira semua orang sepertimu, yang biasa gonta-ganti pasangan, namun tak pernah sungguh-sungguh mencintai. Benar-benar bodoh kamu. Dia sudah bersusah payah datang menghampirimu. Itu membuktikan kalau dirimu pasti menyimpan sesuatu yang ingin dia ketahui. Mengapa tidak langsung bertanya padanya? Ali, kurasa orang yang dia cari bukanlah aku, karena aku benar-benar tak tahu soal masa lalunya. Kasihan sekali Ying Chan kecil, jadi kau takut kalau dia sadar telah mencari orang yang keliru? Dia akan pergi begitu saja tanpa menoleh lagi. Aku baru mulai membuka hatiku, baru belajar bersandar padanya. Mana mungkin aku rela membiarkannya pergi. Lagi pula, bagaimana bila dia mengetahuinya, lalu ia enggan melindungiku lagi? Lu Bai, kenapa kau menghindariku? Baiklah, semuanya berjalan sesuai rencana. Aku sudah meminta maaf kepada Ying Chan. Jika kau benar-benar mencintaiku, kau tak akan melakukan hal bodoh seperti ini. Bukan begitu, aku melakukannya karena terlalu peduli padamu. Aku sangat ingin mendapatkan seluruh cintamu. Menikah? Bagaimana kalau kita saja menikah? Seluruh harta keluarga kami akan kuserahkan padamu. Segala yang kumiliki adalah milikmu. Pantas saja hari ini nggak ada syuting. Rupanya yang satu adalah pemeran utama wanita. Mau bertunangan, sementara satunya lagi datang untuk menyaksikannya. Aku ini bukan gadis pembawa bunga. Kenapa aku mesti terlibat? Kak Ichan, kok kamu bisa datang ke acara pertunanganku dengan Lubai? Tapi di hari penting begini, kenapa kamu berpakaian? Sangat sederhana begini, tidak sepertiku. Kalung ini dibuat khusus oleh Lubai, buatku sebagai hadiah pertunangan. Gimana? Menurutmu lumayan kan? Bagus, cocok sekali untukmu. Sayang sekali, ya. Kedepannya aku cuma bisa jadi Nyonya Shang. Aku tak bisa lagi menjalin hubungan settingan dengan pengawal. Sahabatku, ada masalah besar. Cepat lihat ini. Sebenarnya, kamu masih punya kesempatan. Ying Chan, apa maksudmu? Kak Laine, Presiden Shang baru saja mengumumkan ini. Saya menyatakan bahwa pertunangan saya dengan Nona Kiao Lain berakhir sampai di sini dan dibatalkan mulai sekarang. Belakangan ini, grup Kiao terseret kasus penggelapan jabatan, benar-benar mengejutkan. Sebagai penanggung jawab grup Shang, takkan membiarkan citra merek serta reputasinya tercemar oleh pertunangan pribadi saya. Selain itu, aku juga takkan membiarkan grup Shang menjadi pelindung bagi orang-orang atas tindakan ilegal mereka. Mustahil. Ini sungguh mustahil. Apakah ini ulahmu? Kau memang tak suka melihatku bahagia. Ini pasti kamu, bukan? Lain, bahkan sekarang kau belum sadar. Musuh sejatimu bukanlah aku. Selain dirimu, siapa lagi? Ambisi Shang Lubai. Tenang saja, Paman. Karena Anda sudah menyerahkan semua aset keluarga Kiao kepada saya, aku akan menjaga Lain serta seluruh milik keluarga Kiao dengan baik. Jadi, dia sebenarnya tak berniat menikahiku. Dia cuma ingin menguasai seluruh harta keluarga Kiao. Baginya aku cuma pion, kan? Shang Lubai menjadikan cinta sebagai umpan, hingga menjerat Lain sampai tak bersisa. Jinsi, lalu bagaimana denganmu? Di antara kita, seberapa tulus dan seberapa banyak sekadar sandiwara? You are. Bos,
Dialah yang membuat situasi jadi begini. Apakah itu tak akan memengaruhi penayangan filmmu nanti? Perhatian publik akan segera teralihkan oleh sesuatu yang lebih baru dan yang lebih menarik dengan memanfaatkan peristiwa besar untuk menutupi masalah kecil. Jadi, akan segera muncul tren baru untuk menutupi tragedi lama ini. Sepertinya aku mengerti. Ide bos memang luar biasa. Jinsi, bisakah tidak berbelit-belit? Ceritakan padaku segala hal tentangmu. Bos, bukankah Anda sudah memegang biodataku? Tinggi, berat, golongan darah. Semuanya sudah tercatat dengan jelas. Jangan-jangan Anda masih mau tahu mulai usia berapa aku tidur sendiri? Atau di usia berapa aku berhenti mengompol? Kamu tahu itu bukan yang ingin ku tahu. Bercandamu keterlaluan, bos. Aku merasa kondisi sekarang sudah cukup baik. Gaji bulanan $300.000 itu sudah cukup, hanya saja aku belum terlalu biasa menggantungkan hidup pada wanita. Aku sudah siap menerima segala tentangmu, tapi kamu, mengapa enggan jujur? Beri aku sedikit waktu lagi. Aku pasti akan menyelidiki ini sampai tuntas. Saat itu tiba, aku akan sepenuhnya menyerahkan diriku padamu. Semuanya, ini adegan terakhir. Semua tetap semangat dan fokus. Semoga syuting ini berjalan lancar. Baik. Semoga lancar. Apapun yang tak bisa kudapat, jangan harap kau bisa mendapatkannya. Ini semua salahmu. Baru kali ini Lubai bersikap begini padaku. Lompatlah, sekali kau melompat, kau takkan pernah bisa berdiri lagi. Ying Chan, akan kuhabisi kau. Kabel penopang putus. Semua barang sudah lengkap. Transaksi malam ini tidak boleh ada satupun kesalahan. Siap, bos. Bos, ada seseorang di luar, sepertinya dia melihat segalanya. Biar aku yang urus. Berhenti. Biar aku saja. Baik. Apa yang harus kulakukan? Kak, jangan mendekat. Aku mohon. Tolong jangan habisi aku. Jangan dekati. Jangan dekati. Kumohon jangan bunuh aku. Penyamaran ini tak boleh digagalkan, gadis ini. Bekerja, samalah denganku. Jatuhkan dirimu. Biar sisanya kutangani. Kalian pergi duluan. Ambil barang-barang, pergi. Sudah, berhenti bersandiwara. Bagaimana? Aktingku lumayan kan? Kau bahkan tak mengenalku, tapi berani bersandiwara begitu? Tak takutkah kau kalau aku benar-benar melukaimu? Pelatih akting kami pernah berkata bahwa mata takkan pernah berdusta. Dari sorot matamu, kau bukan orang jahat. Tangan harus saling menggenggam begini, supaya tampak seperti pasangan. Ayo, biar ku ambil fotomu. Ambil yang bagus ya. Lihat ke sini. Bukti ketika gadis itu jatuh dari gedung, sudah aku simpan semua. Sekarang kita harus kemana? Ke kantor polisi. Serahkan buktinya, atau bagaimana? Yuel, lihatlah aku. Tenang dulu. Tarik napas dalam-dalam. Aku juga melihat di villa nomor 9, kalau otak di balik semua ini adalah... Jinsi, apakah dia baik-baik saja? Orang ini baik-baik saja. Bagaimana kondisinya? Kamu tidak apa-apa? Bagaimana kondisimu? Jinsi, kepalamu baik-baik saja?
Jangan buat aku takut. Jinsi, Aku baik-baik saja, asal kamu baik-baik saja. Sutradara, peran Achan selesai sampai sini. Segera akhiri. Baik, Tuan Muda Jin, sandiwara pengawalmu ini, bukankah seharusnya sudah berakhir? Achan, jangan biarkan dia memperdayaimu lagi. aku menerima bahwa identitasmu itu palsu. Dan aku juga terima bahwa kedatanganmu punya tujuan. Tapi aku cuma ingin tahu, di balik semua sandiwara ini, saat kamu melindungiku, saat kamu memelukku, pernahkah ada satu saat yang kau lakukan itu karena mencintaiku? Achan, maafkan aku. Tak ada yang ingin kau katakan? Achan, maafkan aku. Hanya bilang maaf saja? Kau jangan lupa ke rumah sakit ya. Kenangan yang terpotong-potong ini, apa yang sebenarnya terjadi? Aku harus mengungkap semuanya. aduh, Presiden Xiang. Kamu baik-baik saja? Semua orang sudah diamankan? Ceritakan sendiri. Atau perlu kubantu mengingatkanmu? Jangan bunuh aku. Baik, aku akan ungkap semuanya. Ini adalah Layin. Apa kau bilang? Ini ulah Layin. Semua masalah yang menimpa Ying Chan belakangan ini, semuanya atas instruksi Layin. Lu Bai, akhirnya kau mau menemuiku. Kabel sling di set hari ini, itu ulahmu, kan? Memang benar. Siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Aku yang menyentuhnya, Xiang Lu Bai. Kenapa kau berpura-pura suci begitu? Aku bisa melakukan itu padanya, bukankah itu semua atas restumu? Adikmu Achan sudah tiba. Beri dia kejutan di karpet merah malam ini. Gawat, Lu Bai tak akan marah padaku kan? Mau langsung ke ruang rias? Atau mau makan dulu? Kau selalu memanfaatkan keburukanku demi menonjolkan kebaikanmu. Kamulah yang terus memanjakanku, memberiku arahan, bahkan membantuku menjebaknya. Kamu mau dia merasa putus asa, kamu mau dia merasa sendirian tanpa pertolongan, kamu mau dia tak punya siapapun untuk bersandar selain dirimu, bukan begitu? Ingin jadi pangeran penyelamatnya ya? Biar ku kasih tahu, kau sudah memperhitungkan semuanya, tapi satu-satunya yang tak kau perhitungkan adalah Jinsi, yang menolongnya di karpet merah adalah dia, yang menjaga Ying Chan di lokasi syuting. Itu pun dia, bahkan ketika Ying Chan nyaris celaka dan terancam nyawanya, yang mempertaruhkan hidupnya demi melindunginya tetap dia. Semua aksi pahlawan untuk menyelamatkan wanita yang kau susun, semuanya sudah lebih dulu dilakukan orang lain. Xiang Lu Bai, kau memang seorang pecundang sejati. Diam. Sekarang setelah kau gagal, kau mau menyingkirkanku begitu saja, lalu menimpakan semua kesalahan ini padaku kan? Dengar baik-baik, Xiang Lu Bai, jangan harap kau bisa. Jadi, sekarang diamlah. Jadi, sekarang bungkam. Lu Bai, aku melakukannya karena aku mencintaimu. Pergilah. Aku telah menyerahkan segalanya padamu. Ayah. Apa yang hendak kau perbuat? Kalau kau berani muncul di depanku, atau di hadapan Ying Chan lagi, aku tak segan membuat keluargamu lenyap seluruhnya. Serahkan padaku, cepat. Presiden Xiang, bukti bahwa Layin yang memprovokasi tim kabel pengaman telah menyebar luas di internet. Tim produksi memutuskan langsung memecatnya, dan akan memakai AI untuk mengganti wajahnya. Baiklah. Soal biayanya, akan sepenuhnya ditanggung oleh Shangchun Entertainment. Kau sedang shock, lebih baik berbaring dan istirahat sejenak. Karena dokter bilang aku baik-baik saja. Aku mau pulang saja. Rumahmu tidak lagi aman,
Fans dan wartawan telah mengepungnya. Kupikir, lebih baik kau tetap di sini untuk semalam saja. Esok pagi, aku akan menjemputmu ke rumahku. Tak usah. Apa artinya ini? Apa maksud semua ini? Untuk melindungimu. Ini cuma pemeriksaan rutin. Bukankah sudah kubilang, aku baik-baik saja, tak perlu diperiksa. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Aku tak akan melepaskanmu sebelum kupastikan kau benar-benar baik-baik saja. Lalu bagaimana kau akan memastikannya? Apakah begini cukup? You are? Aku sudah mengingat semuanya. Aku ingat semuanya sekarang. 5 tahun lalu, aku pergi ke kota Gang hanya demi mencari kebenaran tentang kepergian ibuku. Karena konflik keluarga, dia tewas sebagai balas dendam komplotan penjahat. Aku bersumpah akan menangkap pelakunya dengan tanganku sendiri. Dan di jalan tergelap itu, aku bertemu denganmu. Kau bagai secercah cahaya yang tak pernah menggali masa laluku, melainkan hanya menerangi masa depanku. Kamu terluka. Kita pun jatuh cinta. Karena kecelakaan itu, ingatanku direnggut paksa. Saat aku sadar, yang tersisa hanya foto itu. Maafkan aku, karena ingatanku menghapusmu. Foto ini telah kugenggam erat sebagai satu-satunya harapan tentangmu. Namun saat aku tiba di sisimu, aku kembali terpesona padamu. Akulah yang lebih dulu menyeberang batas. Namun aku takut bila membuka jati diriku, kau akan terseret bahaya. Maafkan aku. Karena mesti memakai penyamaran demi tetap di sisimu. Setiap detik berlalu, sangat menyiksa bagiku. Jinsi. Aku tak pernah gentar. Meski harus terjun ke bahaya demi dirimu. Jinsi. Aku tak pernah merasa takut saat kau dalam bahaya. Tak perlu minta maaf. Sejak kecelakaan mobil itu, aku pun tak punya ingatan tentangmu. Aku juga ingin tahu, dari semua mimpi yang pernah kualami, mana yang sungguh nyata, dan mana yang hanya semu. Jinsi. Semua yang dulu sudah berlalu ke depannya, aku akan lebih teguh untuk berdiri di sisimu. Halo. Telah ditemukan lokasi persembunyian gerombolan kriminal itu di kota Gang. Aku harus berangkat ke kota Gang. Berjanjilah padaku. Kau harus pulang dengan selamat. You are. Aku pasti akan pulang dalam kondisi baik-baik saja ke sisimu. Aku menunggumu.
Hal sepele seperti keluar dari rumah sakit ini, perlukah sampai Presiden Xiang sendiri yang menjemput? Belakangan aku sibuk di kota Gang, jadi aku kurang memperhatikanmu. Aku minta maaf. Belakangan ini aku banyak berpikir, hubungan kita ini bagaimana bisa sampai sejauh ini. Aku selalu mengatakan kau adikku, dan aku tak boleh menaruh perasaan lebih padamu. Namun hubungan kita sudah lama melampaui batas, bukan? Baik ketika di kota Gang, ataupun sekarang, aku selalu di sisimu, menemanimu meraih mimpimu. Aku tidak menyukai lain. Yang kusukai hanyalah uang dan aset keluarganya. Mulai sekarang, aku hanya ingin bersikap baik padamu saja. Apa yang ia katakan dan ingatan Jinsi terasa berbeda. Mengapa Xiang Lubai berbohong? Sedang apa kalian? Kalian mau apa? Luar biasa kau, dasar munafik psikolog. Berani-beraninya kau memanipulasi ingatan saudaraku. Bosan hidup, ya? Ini hanya salah paham, salah paham. Ayo kita bicara baik-baik. Diam. Kami sudah susah payah demi menipu Xiang Lubai. Achan, aku akan mengantarmu ke ruang konseling psikologi. Kalau kau tak jujur mengatakan yang sesungguhnya, tanganku ini bisa saja bergetar. Sejak kapan ini dimulai? Aku akan bicara, aku akan bicara. Ini sudah berlangsung 5 tahun lalu, tepat setelah kau mengalami kecelakaan mobil. Semuanya bermula. Siapa yang menyuruhmu? Bagaimana caranya? Jelaskan semuanya sedetail-detailnya. Pelakunya Xiang Lubai. Sudah kuduga. Memang sampah masyarakat Xiang Lubai pelakunya. Dia sudah menemukan buktinya kalau aku berpraktik medis ilegal. Aku juga tak punya pilihan lain. Memang benar Xiang Lubai itu memang sampah. Bahkan dia menyuruhku memakai hipnotis saat kondisi mentalmu sangat rapuh untuk menanamkan ingatan bahwa kau bergantung dan menyukainya, serta memutarbalikkan perasaanmu yang sesungguhnya. Jadi, selama bertahun-tahun ini Achan terus merasa dirinya menyukai Xiang Lubai, semuanya hanyalah sandiwara buatan kalian berdua. Sudahlah, Achan, apa yang dia katakan tadi? Sebagai bukti, rasanya sudah cukup kan? Jangan, kumohon pada kalian, tolong jangan serahkan ke polisi. Aku tak mau reputasiku hancur, aku juga tak mau dipenjara. Baiklah. Kalau memang kau menolak, telepon Xiang Lubai sekarang. Beritahu dia, kalau aku sudah berhasil menghipnotismu. Telepon. Baik. Akan kutelpon. Halo, Presiden Xiang. Terima kasih. Selama sebulan penuh, aku ditahan di rumah oleh Xiang Lubai untuk mencari tahu apa sebenarnya yang ia mau. Aku memutuskan untuk tetap bekerja sama dan mengikuti sandiwaranya. Sementara itu, Xiang Lubai, untuk memperkuat ingatan palsu di benakku, dia merencanakan perjalanan ini untuk mengenang masa lalu di kota Gang. Orang yang benar-benar memiliki kenangan indah bersamaku, justru masih belum ada kabarnya. Jinsi, sebenarnya kau ada di mana? Maaf, aku harus menerima telepon dulu. Baiklah. Halo, Baku tembak antar geng kriminal di kota Gang. Banyak mayat tanpa identitas ditemukan di lokasi. Kota Gang, jasad. Ini fotoku yang selalu dia simpan. Tidak mungkin.
Terima kasih telah memilih saya. Bos, siap dilaksanakan. Bos. Bos. Baik, bos. Terima kasih, bos. Tidak mungkin. Jinsi, jika kau tidak segera kembali, aku akan memecatmu. Jinsi, tolong balas aku. Cepat balas. Aku pasti akan kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Jinsi, katakan padaku bahwa semua kabar itu bohong, benar kan? Kau sudah berjanji akan mencariku. Kau tak berbohong? Benar kan? Jinsi, aku akan mewakilimu untuk menelusuri masa lalu kita. Awalnya, kupikir aku bisa menantimu agar kau mengatakannya sendiri padaku. Kak Lubai? Itu Kak Lubai? Kak Lubai? Tolong. Tolong aku. Chang Lubai? Kenapa wajahmu begitu pucat? Apa kau kurang tidur semalam? Sebagian ingatanku kembali lagi. Chang Lubai, kenapa 5 tahun lalu di villa milikmu ada gadis yang penuh luka? Sebenarnya seperti apa? Sampah macam dirimu? Aku baik-baik saja. Siap. Kita akan segera kembali ke tempat kita dahulu bersama. Aku pergi membahas proyek dulu. Kamu istirahat yang baik. Ya. Besok, aku akan mengajakmu jalan-jalan untuk mengenang masa lalu kita. Presiden Chang, ada apa? Kenapa kau ada bagian yang terluka? Biar aku lihat. Tidak apa-apa. Berita bilang, kupikir kau sudah tiada. Itu jebakan yang kupasang untuk memancing dalang di balik dunia bawah tanah itu. Tak disangka, ternyata malah menipumu. Shang Lubai itu, dia bukan hanya CEO grup Shang, dia juga anggota sindikat kriminal, figur penting yang mengendalikan perdagangan wanita internasional, serta transaksi narkoba, berkode nama Tuan. Villa nomor 9 adalah salah satu lokasi transaksinya. Jadi, potongan ingatanku yang kacau itu, villa itu, serta gadis itu, semua itu benar-benar terjadi? Kasus yang kau selidiki, pelaku di balik rusaknya ingatanku, semuanya adalah Shang Lubai.
Tuan, persiapan pesta beberapa hari lagi sudah tertata rapi. Peredam suara di semua kamar tamu telah diperkuat untuk menjamin privasi mutlak. Obat khusus, serta perlengkapan pesanan Anda juga telah disiapkan, serta telah ditempatkan di kamar para tamu terhormat. Lion? Kenapa dia bisa di sini? Nona Kiau, dia mendobrak masuk ke villa tengah malam. Katanya ia mencari ayahnya, lalu orang-orang kita menangkapnya. Presiden Shang, bagaimana menurut Anda? Shang Lubai. Apakah itu kamu? Aku melihat lampu pengawas hidup. Apakah itu kamu, Shang Lubai? Bicaralah. Shang Lubai, kau sudah merampas seluruh aset keluarga kami. Kenapa kau masih menyekap ayahku? Di mana kau menahannya? Segera bebaskan dia. Dasar kau munafik. Aku akan membongkar semua kejahatanmu kepada semua orang. Berisik sekali. Sudah bangun pagi-pagi begini? Selamat pagi. Acan. Kamu sudah bangun, Acan? Acan. Kamu sudah bangun? Sarapan sudah tiba. Sebentar. Acan. Ke sana, segera sembunyi. Aku lihat tak ada jawaban. Khawatir sesuatu terjadi padamu. Aku baik-baik saja. Usai sarapan nanti, aku akan mengajakmu ke tempat yang dulu sering kita kunjungi. Di sana, ada banyak kenangan indah kita. Mendadak aku ingin makan krep di depan gerbang sekolah. Aku mau memakannya sekarang. Baiklah, akan kubelikan. Kau minum susunya dulu, agar perutmu hangat. Ada apa denganmu? Aku hanya bercanda. Aku sudah mendapat info dari kurir makanan. Cuma segelas susu ini yang dibuat sendiri oleh Shang Lubai. Song Shifang memang sudah bilang sebelumnya bahwa Shang Lubai mengonsumsi banyak obat yang dapat melemahkan pikirannya. Tadi di kamar mandi, ku dengar keributan di luar tapi tak bisa keluar. Pengalaman berselingkuh. Semacam ini, bukankah aku bisa mengajukan tunjangan risiko? 300.000 dolar masih belum cukup menutup mulutmu? Mau ku tambah kompensasi kerugian mental? Selanjutnya, aku tak bisa terus di sisimu, tapi aku akan ada dalam radius 5 menit, 1 menit saja, siap dipanggil kapanpun, untukmu. Baiklah. Pertunjukan seru akan segera dimulai, entah kenapa, aku masih agak cemas. Aku ini aktris papan atas. Urusan acting, aku sangat mahir soal itu. Para hadirin, semua barang ini sudah saya pilih dengan cermat, masih bersih, dan sangat mudah dibentuk. Perempuan-perempuan ini sungguh bodoh. Orang biasa bermimpi jadi bangsawan, mereka kira setelah tiba di Hong Kong, bisa langsung menjadi bintang film internasional. Saat pertama datang, mereka terus berteriak menolak. Tapi setelah diberi pelajaran, mereka langsung tunduk. Sekarang mereka mau melakukan apapun yang diperintahkan. Berlenggak-lenggoklah lebih berani. Menurutku, rencana impian jadi aktor ini adalah bagian paling cerdik. Mereka menekan kontrak itu dengan sukarela, mengikuti pelatihan khusus, dan akhirnya malah sangat berterima kasih. Tuan memang cerdas. Tepat sekali. Baiklah, kuharap kalian semua bisa bersenang-senang sepuasnya.
bukankah ini sang bintang besar, Ying Chan? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Achan, kenapa kau di sini? Jangan sentuh aku. Lepaskan. Tolong lepaskan. Presiden Wu, berbuat begini di sini. Sepertinya tak pantas, bukan? Presiden Xiang mengundangku kemari. Bukankah untuk bersenang-senang sepuasnya? Harta berhargamu ini, aku sangat menyukainya. Dia berbeda. Apa bedanya? Apa karena dia lebih muda dari gadis lain? Lebih menawan? Lepaskan. Atau dia lebih pandai menyenangkan orang? Chang Lubai, kau janji akan melindungiku. Ternyata dia cuma polos. Mau tahu kakakmu ini? Sebenarnya orang macam apa? Selama bertahun-tahun, ia mengandalkan pengiriman gadis kepada kami. Demi uang, sumber daya, dan relasi. Siapa sangka, Presiden Grup Xiang, yang tampak begitu terhormat, di baliknya ternyata dalang besar yang menjual gadis, serta mengedarkan narkoba. Diamlah. Lubai, apa yang dia katakan itu benar? Ya, tapi kulakukan itu demi. Jadi, 5 tahun lalu, hal menjijikkan yang kuungkap itu, ternyata semuanya benar. Bahkan kau ingin melenyapkanku? Tidak, Achan. Aku sama sekali tak berniat menyakitimu. Kecelakaan mobil itu hanyalah sebuah ketidaksengajaan. Saat itu aku tak tahu kalau itu kau. Karena kau tak tahu itu aku, kau bisa seenaknya bertindak. Segala perbuatan jahatmu sudah kuabadikan semua. Akan kuungkap semua kejahatanmu ke publik. Tidak, aku punya banyak cara buat membungkam mulutmu. Begitukah, Xiang Lubai? Tapi videonya sudah terkirim. Xiang Lubai, habislah kau. Jinsi, kalian. Agar kau mau langsung mengakui dosamu. Sang aktris nasional, yakni aku, sendiri yang merancang sandiwara ini untukmu. Suka? Atau kau lebih senang, aksi dari pengawalmu ini? Jinsi. Jinsi? 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 Chan. Halo, menjijikkan. Achan. Aku benci padamu. Achan. Chang Lubai, kau bilang ingin melindungiku? Aku akan mengungkap semua kejahatanmu kepada dunia. Aku benci padamu sekali. Di mana aku sekarang? Aku di mana sekarang? Ini jelas tempat yang pantas bagi sampah sepertimu. Padahal aku melihatmu sudah. Itu bukan di villa nomor 9, melainkan mimpi yang telah diatur oleh Song Shifang. Achan. Kepalaku sangat sakit. Jangan cemas. Besok akan kupanggil Dr. Song untuk membantumu. Beberapa hari lalu aku pura-pura sakit kepala, menipumu supaya membawa Song Shifang ke kota Gang. Tenanglah. Kamu pikir dia masih diancam olehmu untuk melakukan aksi kejam itu? Tenanglah. 3, 2, 1. Faktanya, orang yang sudah dihipnosis adalah dirimu. Kamu. Apa kamu sudah mendapatkan kembali ingatanmu? Nona Ying, Presiden Xiang sudah dihipnotis.
Sebenarnya kita hanya perlu memakai kekuatan untuk mengendalikan Xiang Lubai, lalu menyelinap ke vilanya, serta mengambil bukti kejahatannya. Mengapa harus repot-repot menghipnotisnya? Sebab baginya, masuk penjara sama sekali bukan hukuman. Aku ingin membuatnya terjerat dalam hal yang paling ia takuti, bergulat dalam siklus mimpi buruk, terombang-ambing di tengah derita dan keputusasaan, namun tak bisa melepaskan diri. Biarkan dia turut merasakan derita yang begitu dalam. Xiang Lubai, kesalahan terbesarmu yang paling tak masuk akal, ialah kau mengira perasaan dapat ditanamkan layaknya sebuah chip. Namun meski aku kehilangan ingatan, hatiku tetap tak akan memilihmu. Lagi pula, dari yang kudengar dalam mimpimu, hal yang paling kau takuti ternyata saat aku lepas dari kendalimu, kau takut aku akan membencimu. Sungguh konyol. Jadi di dalam mimpimu, pernahkah aku mengatakannya padamu? Xiang Lubai, kau membuatku muak. Acan, kau tak boleh membenciku. Acan, kau tak boleh membenciku. Segala yang kulakukan ini, cuma supaya setara dengan kemampuanmu. Aku ingin kau selalu bebas, dan tak pernah dikendalikan siapapun. Namun kau justru ingin mengendalikanku, kau ingin menjadikanku milikmu. Tapi ku bilang padamu, aku tak akan jadi milik siapapun, aku hanya milik diriku sendiri. Villa nomor 9, serta semua kejahatanmu, akan segera terungkap ke publik. Tidak mungkin. Tahukah kau, siapa yang menyeretmu ke kehancuran ini? Itu adalah Lai Yin. Tahukah kamu, siapa yang menyeretmu ke neraka ini? Pelakunya adalah Lai Yin. Selama beberapa tahun ini, Xiang Lubai terus memindahkan harta keluarga Kiao ke luar negeri. Seluruh catatan transfer dan arus dana sudah kususun di sini. Kurasa kamu akan membutuhkannya. Ayahku sekarang ditahan di villa nomor 9. Apapun yang terjadi, aku pasti akan menyelamatkannya. Tapi villa itu amat berbahaya. Aku akan menemanimu. Tidak. Justru karena aku tahu itu berbahaya, karena itu, aku ingin kamu menjadi penopang terkuatku. Kalau aku gagal, kan masih ada kamu. Lagi pula, aku tak pernah bisa mengalahkanmu. Tenang saja. Aku akan terus mendukungmu. Xiang Lubai seharusnya sudah berada di balik jeruji besi ini untuk perlahan menebus dosamu. Acan. Xiang Lubai, masih ada kejutan besar yang menantimu di penjara. Jangan sampai kau mati terlalu mudah. Kalau tidak, aku akan kian merendahkanmu. Jinsi, kamu belum menang. Acan tetap milikku. Acan! Ying Chan, jangan pergi. Acan. Belakangan ini aku sangat lelah. Aku ingin istirahat sebentar. Kebetulan sekali. Sebelum aku mengambil alih bisnis keluarga, aku masih punya liburan yang cukup panjang. Kemanapun kamu pergi, aku akan mengikutimu. Kalau begitu, tujuan pertama kita kemana? Mari kita temui ibumu dulu. Aku ingin berterima kasih kepadanya, karena telah melahirkan pria sehebat dirimu untukku. Kalau beliau masih ada, beliau pasti akan sangat menyukaimu. Tentu saja. Tunggu sebentar. Nona Besar Ying, semua orang sudah berkumpul. Kamu di mana? Apa kamu dan Tuan Muda Pengawal melarikan diri ke bulan? Cut, cukup untuk hari ini. Ayo rapikan, selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya, semua kru. Akhirnya selesai juga. Terima kasih atas kerja keras kalian. Syuting drama ini benar-benar melelahkan. Nanti mau menghadiahi dirimu apa? Lobster? Hotpot? Aku ingin makan. Pangsit rebus. Buatanmu. Siap, bos. Tidak. Aku masih terbawa suasana peranku tadi. Maksudku, istriku tersayang. Di sini banyak orang loh. Ayo pergi.